warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Melati dari PGNI 5B. Saya kelompok 5 dari mata kuliah pembelajaran telah kurikulum. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan 3 judul materi, yaitu yang pertama, pengertian model pengembangan kurikulum. Yang kedua, model-model pengembangan kurikulum. Dan yang ketiga, model-model pengembangan kurikulum di Indonesia. Untuk lebih jelasnya, mari simak video berikut. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, pengertian model-model kurikulum. Model adalah pola-pola penting yang berguna sebagai pedoman untuk melakukan suatu tindakan. Model dapat ditemukan dalam hampir setiap bentuk kegiatan pendidikan, seperti model pengajaran, model administrasi, model evaluasi, serta model-model lainnya. Menggunakan model pada perkembangan kurikulum dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Jadi, model pengembangan kurikulum adalah model yang digunakan untuk mengembangkan suatu kurikulum, di mana pengembangan kurikulum dibutuhkan untuk memperbaiki atau menyempurnakan kurikulum yang dibuat untuk dikembangkan sendiri baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau sekolah. Untuk melakukan pengembangan kurikulum, ada berbagai model pengembangan kurikulum yang dapat dijadikan acuan atau yang diterapkan sepenuhnya. Secara umum, pemilihan model pengembangan kurikulum dilakukan dengan cara menyesuaikan sistem pendidikan yang dianut dan model konsep yang digunakan. Yang kedua, model-model pengembangan kurikulum, yaitu ada 8 model. Yang pertama, pengembangan kurikulum The Administrative Model. Model ini merupakan model pengembangan kurikulum yang paling lama dan paling banyak digunakan. Model ini digunakan dalam sistem pengelolaan pendidikan. Dalam pelaksanaannya diperlukan monitoring, pengawasan, dan bimbingan. Setelah berjalan beberapa saat, perlu dilakukan evaluasi. Yang kedua, pengembangan kurikulum The Grassroots Decentralism. Model pengembangan ini seseorang guru, sekelompok guru, atau keseluruhan guru di suatu sekolah mengadakan upaya pengembangan kurikulum. Pengembangan atau penyempurnaan ini dapat berkenaan dengan suatu komponen kurikulum, satu atau beberapa bidang studi, ataupun seluruh bidang studi dan seluruh komponen kurikulum. Apabila kondisinya telah memungkinkan, baik dilihat dari kemampuan guru-guru, fasilitas biaya, maupun bahan-bahan kepustakaan. Pengembangan kurikulum model The Grassroots tampaknya akan lebih baik. Hal itu didasarkan atas pertimbangan bahwa guru adalah perencanaan pelaksanaan dan juga penyempurnaan dari pengajaran di kelasnya. Oleh karena itu, dialah yang paling kompeten menyusun kurikulum bagi kelasnya. Yang ketiga, pengembangan kurikulum Taylor's Model. Model pengembangan kurikulum ini lebih bersifat bagaimana merancang suatu kurikulum agar sesuai dengan tujuan dan misi dari suatu pendidikan. Dengan demikian, model ini tidak menguraikan pengembangan kurikulum dalam bentuk langkah-langkah atau tahapan-tahapan secara rinci. Ia hanya memberikan dasar-dasar pengembangan saja. Yang keempat, pengembangan kurikulum The Demonstration Model. Model ini digunakan oleh beberapa sekolah atau sekelompok guru, kemudian mereka bekerja sama dengan para ahli untuk mengadakan perbaikan dan penyempurnaan terhadap beberapa komponen kurikulum. Yang kelima, pengembangan kurikulum The Taba Inverted Model. Model ini menitik beratkan kepada bagaimana mengembangkan kurikulum sebagai suatu proses perbaikan atau penyempurnaan. Maka, dalam model ini dikembangkan tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh pengembang kurikulum. Pengembangan kurikulum biasanya dilakukan secara deduktif, yang dimulai dari langkah penentuan prinsip-prinsip dan merumuskan desain kurikulum, menyusun unit-unit kurikulum, dan mengimplementasikan kurikulum di dalam kelas. Yang keenam, pengembangan kurikulum Rogers Interpersonal Relation Model. Model ini dikembangkan oleh Rogers, seorang psikolog yang juga mendalami bidang pendidikan.
Asumsi dasar Rogers adalah bahwa perubahan kurikulum pada dasarnya ialah perubahan individu. Setiap individu berada dalam suatu proses perubahan. Untuk memperlancar proses tersebut diperlukan bantuan orang lain melalui proses kurikulum pendidikan. Ada 4 langkah yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kurikulum ini. Yang pertama, penentuan sasaran pendidikan atau pemilihan target dari sistem pendidikan. Kedua, partisipasi guru dan pengalaman kelompok. Yang ketiga, pengembangan intensif pengalaman kelompok dalam satu kelas atau mata pelajaran. 4. Partisipasi orang tua dalam kegiatan kelompok. Yang ketujuh, pengembangan kurikulum The Systematic Action Research Model. Model kurikulum ini didasarkan pada asumsi bahwa perkembangan kurikulum merupakan perubahan sosial. Hal ini mencakup suatu proses yang melibatkan kepribadian orang tua peserta didik, guru, struktur sistem sekolah, pola hubungan pribadi dan kelompok dari sekolah dan masyarakat. Model ini dikenal beberapa langkah pengembangan kurikulum, yaitu 1. Mengkaji masalah-masalah kurikulum. 2. Menyusun rencana untuk mengatasi masalah-masalah yang telah dikaji dalam kurikulum. 3. Implementasi rencana, kemudian rencana tersebut dievaluasi dan selanjutnya disempurnakan. Selanjutnya, model-model pengembangan kurikulum di Indonesia. 1. Kurikulum tahun 1964. Kurikulum ini bersifat tradisional, yaitu pendidikan dan pengajaran dimaksudkan untuk memberi pelajaran kepada siswa dengan ciri khusus, yakni tujuan pembelajaran hanya memberi bekal kepada siswa agar mampu melanjutkan ke jenjang selanjutnya. 2. Kurikulum 1968. Pada kurikulum ini, mata pelajaran PAI yang awalnya masuk dalam pelajaran budi pekerti pada tahun ini resmi menjadi mata pelajaran sendiri, yakni mata pelajaran PAI, sehingga lebih mengarah kepada Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. 3. Kurikulum tahun 1975. Pada kurikulum ini, adanya kurikulum yang mengajarkan bahwa pembelajaran harus memperhatikan lingkungan yang ada di sekitar tempat pembelajaran. Kurikulum 1975 mulai mengenal PPSI, yaitu prosedur pengembangan sistem instruksional. Yang keempat, kurikulum tahun 1984. Kurikulum ini pola pembelajaran 2 arah, yakni sistem siswa ikut aktif dalam pembelajaran mata pelajaran. Kurikulum 1984 ini mengenal adanya sistem semester untuk jenjang SMP dan SMA, sedangkan SD adalah catur bulan. 5. Kurikulum tahun 1994. Adapun pengembangan kurikulum ini, yang pertama, adanya penerapan muatan lokal. Yang kedua, konsep keterkaitan dan kesepadanan antara pendidikan dengan dunia kerja. Yang ketiga, peningkatan wajib belajar yang awalnya 6 tahun menjadi 9 tahun. 6. Kurikulum tahun 1999. Karena adanya era reformasi, maka kurikulum ini disebut kurikulum suplemen, yaitu adanya pelajaran yang bisa ditetapkan, diajarkan, dan ada yang tidak, yakni pelajaran P4, yaitu pedoman, penghayatan, dan pengalaman Pancasila. 7. Kurikulum tahun 2004 atau KBK, yaitu kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum ini mengembangkan ke arah lebih mengutamakan kemampuan. 8. Kurikulum tahun 2006 atau 2007 atau KTSP, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan. KTSP ini memberikan kebebasan pada masing-masing sekolah. Artinya, kepada sekolah dan guru memiliki keluasan dalam mengembangkan kurikulum secara tepat. 9. Kurikulum 2013. Kurikulum ini mengembangkan ke arah yang mencoba mengurangi beban guru secara administratif, yang kemudian guru hanya akan terfokus pada proses pembelajaran. Itulah pemaparan materi dari saya.
dapat disimpulkan bahwa model pengembangan kurikulum merupakan suatu alternatif prosedur dalam rangka mendesain, menerapkan, dan mengevaluasi suatu kurikulum. Oleh karena itu, model pengembangan kurikulum harus dapat menggambarkan suatu proses sistem perencanaan pembelajaran yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan dan standar keberhasilan dalam pendidikan. Yang dimaksud dengan model pengembangan kurikulum yaitu langkah-langkah atau prosedur sistematis dalam proses penyusunan suatu kurikulum. Baiklah, itulah kesimpulan dari materi yang sudah saya paparkan tadi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.